Halo Sob Guys, kembali lagi di podcast Pegesta. Kali ini kita ada di segmen ngobrol bareng alumni. Dan tentu aja tamu kali ini ya alumni SMA PGRI 1 Taman. Siapa sih dia? Yuk kepoin! Oke, kalau boleh mungkin kalian berdua bisa perkenalan dulu kali ya biar penonton pada tahu. Siap. Kalau saya dulu ya Mas ya. Iya, silakan. Oke, tos dulu dong. Nah, kalau nama saya Lukman Soleh. Lulusan tahun 2006, jurusan IPA. Ya, untuk nama saya Mikrob Sigma Zainal Ajisir, bisa dipanggil Sigma. Untuk lulusan saya tahun 2015, jurusan IPA juga. Wah, kita berarti deket ya Mas Iya. lulusnya. Deket banget ya, klop Satu ya. frekuensi. Iya, berarti saya di kelas ya Mas ya. Aduh. Oke. Kebalik. Di tahun kalian itu ada kayak jurusan IPA IPS nggak sih atau enggak kayak mungkin dari kelas 1 udah ada jurusan IPA IPS atau kelas 3-nya baru ada gitu. Ya. Kayak alumni lain. Kalau dulu waktu saya sih yang saya alamin jurusan itu cuman ada di kelas 3. Kalau sekarang menyebutnya kelas 12. Mungkin kalau untuk Masnya beda lagi. Ya, untuk saya sih jurusan untuk IPA IPS itu udah ada pas kelas 11. Jadi kelas 10 itu umum, kelas 11-nya baru penjurusan. Oh. Masuknya IPA atau IPS. Oh gitu, berarti kayak beda kayak tahunnya Iya. aku gitu ya. Oke. Terus habis itu di sekolah ini kalian ikut organisasi apa sih? Ikut ekskul apa gitu? Ya, kebetulan saya ikut basket dan Mas Lukman itu pembinanya. Wah, apa ya Mas? Masalah orang mungkin. Oh, beda jauh. Beda jauh nggak satu angkatan? Beda jauh, beda angkatan. Tapi face-nya masih muda saya. Iya sih. Iya. Iya, mending lah. Guru sama murid, tapi lebih tuaan muridnya. Iya kayak aku kirain ini satu Kirain angkatan. adik kelasnya kan Enggak, maksudnya kayak masih satu angkatan gitu loh. bisa dibilang begitu juga bisa boleh. Tapi nggak terlalu jauh kan tahunnya atau waktu tahunnya ini udah masuk udah nggak ada. 2006 ke 2015 Jauh sekali. ya sedikit lah. Hampir 9 tahun. Ya 9 tahun lah. Hah, jauh banget. Nah, iya. Kok bisa? Terus jangan ada kata bangetnya dong, kesannya tua banget. Nggak, aku kira beneran itu loh, beneran satu angkatan gitu. Masalahnya nggak beda jauh mukanya. Iya, cuman kita satu hobi, sama-sama suka di dunia otomotif. Masnya kuliah di otomotif, berkecimpung di ngajar di otomotif ya Mas, di rumah juga otomotif. Kalau saya kuliah di manajemen, tapi berkecimpungnya di otomotif. Nggak nyambung kan? Nggak. Ya itu makanya nggak nyambung. Akhirnya kuliahnya nggak diterusin, sudah terlanjur. Oh gitu. Tapi kalian pas waktu pertama ketemu gimana? Atau kenalan gimana? Kita nggak langsung kenalan, Terus? pendekatan dulu lah, nggak mungkin langsung Oh kenalan. iya gitu sih. ya, Mas. Iya betul. Iya lah. Kan saya kan dulu kan pernah ngajar ekskul di sini di basket. Terus kan Masnya kelas 1 ya Mas ya? Iya, kelas 1. Masnya kelas 1 ikut ekskul di sana. Nah dari situ kita mulai kenal gitu. Dan ya sampai sekarang kita masih hubungan silaturahmi karena kan harus itu menjaga silaturahmi. Ya harus dong. Ya. Tentang pengalaman kalian yang bermakna di sini, yang membahagiakan menurut kalian maybe atau apa? Boleh ceritakan? Ayo. Ayo Mas. Monggo Mas Lukman dulu. Kalau pengalaman saya sedikit agak suram. Kenapa suram? Kenapa itu? Saya dulu jarang masuk kelas. Oh nakal ya? Berangkatnya itu telat. Oh. Rodo beli. Ya, berangkat itu kalau dari rumah jam setengah 8 sampai sini kadang jam 8 jam setengah 9. Saya kira berangkat dari rumah jam setengah 8 sampai sini jam 12. Soalnya kalau dulu tren kita itu nunggu angkutan sepi baru masuk. Hah? Tren dulu. Tren dulu kayak gitu, kita nunggu angkutan sepi baru kita naik. Oh gitu. Nah, kalau dulu kan belum banyak orang yang pakai motor. Nah, kita termasuk ya yang pecinta angkutan gitu. Oh iya lebih ini ya dulu. Lebih asik, Iya, bisa kendaraan kenal umum banyak lebih itu. orang dari SMA 2, dari SMA manapun kita bisa dapat teman di situ. Oke, terus masnya? Ya, untuk saya sendiri sih
kesannya di sini pas waktu pensi sih ya, rame soalnya. Karena belum pandemi ya Mas, Ya, nggak ada pandemi. belum ada pandemi dan sponsor masih banyak. Iya. Aduh saya iri. Emang kayak mungkin dulu katanya kepala sekolah di sini gitu. Kelasnya dulu rame gitu, Iya, masih rame. Iya. Ya kayak sekarang. Dulu di sini ya kemungkinan sih ikutnya juga SMA swasta ya favorit juga sih. Muridnya banyak, kelasnya juga banyak kayak gitu. Sampai ke belakang. Ya sampai ke belakang itu masih ingat kelas saya itu di belakang itu IPA 3 itu. Oh. Belakang paling pojok. Oh itu berarti masih ada lagi kelasnya? Masih di situ masih banyak yang berubah ya, bangunan-bangunan yang baru sih. Banyak bangunan yang baru, kalau dulu kan nggak ada. Yang tingkat cuma di sini. Yang lainnya kan nggak. Oh iya. Masih banyak terus. Parkiran juga masih di dalam. Dulu parkiran di dalam semua. Iya kah? Nggak Iya, ada di luar. enak. Bisa ya rame lah di sini. Tapi kalau dulu tuh motor gitu Motor banyak ya yang pakai. jarang. Nggak sebanyak sekarang karena dulu masih banyak angkutan, maksudnya masih banyak yang naik angkutan kayak gitu. Lebih fleksibel pakai kendaraan umum. Lebih nyaman, lebih berkesan lah. Iya. Kita bisa punya kenalan kan, ya, siapa tahu kan jodoh, ya nggak? Iya, asik. Sekarang jodoh enggak? Ya, Sekarang jodoh enggak? ya udah lah. Sekarang kan sudah ada prioritas keluarga Mas. Ya. Masuk. Aduh. Oke, kalau boleh tahu organisasi kalian yang pernah diikutin di sini atau ekskul atau apa? Itu jawabannya sangat susah Mas kalau organisasi. Kenapa Hampir tuh? saya nggak pernah ikut Sama pramuka, nggak pernah. Dalam pengalaman itu pramuka nggak pernah, yaitu termasuk ya itu yang nggak boleh dicontoh lah. Cuman kita masih bisa prestasi, kita bisa ngasih prestasi di sekolah ini. Yang sulit kan bagaimana kita bisa berusaha untuk berprestasi itu lomba, karena peminat olahraga sekarang turun. Iya. Turun banget. Nggak, dulu ekskul hampir banyak dipenuhi. Apapun ekskulnya itu hampir banyak dipenuhi. Event-event juga masih banyak. Apalagi sekarang tambah pandemi kan agak berkurang kayak gitu. Prinsipnya saya aja nyesel Mbak. Sekolah dulu ikutnya belar itu nyesel. Misal. Iya nyesel. Nyeselnya sekarang. Nyeselnya sekarang, Ya makanya penyesalan ya pasti datang di akhir sih. jangan sampailah yang lainnya seperti itu. Sekolah ditekuni biar bisa, siapa tahu jadi anak yang pintar, nilainya bagus, Iya. bisa masuk beasiswa, punya prestasi di bidang non akademik kan, masuk kuliah kan bisa. Iya, bisa. Ya kan bisa dapat banget. beasiswa Iya. kan. Nah, itu. Nggak harus prestasi. Iya. Itu keren. Kalau saya ya lihat orang keren itu kalau bisa berprestasi di akademik ataupun non akademik. Apalagi bisa dapat beasiswa. Wah, bagi saya itu keren. Keren banget. Wah, keren banget. Jos, pol. Mantap sekali. Tapi kalau masnya sendiri punya pendapat atau apa gitu? Organisasi yang pernah diikutin? Ya kebetulan sama juga sama Mas Lukman, nggak pernah ikut. Kayaknya kita sama deh. Sama. Frekuensinya sama basket semua. Iya kah? Iya. Oh, klop banget ya Kenapa ternyata. suka basket? Sekarang balik ya. Kita boleh nanya enggak? Boleh. Boleh dong, boleh Kenapa dong. suka basket? Awalnya, aduh gimana ya, anak kecil cinta-cinta monyet gitu. Masa sama olahraga cinta monyet? Enggak kayak gitu. Ceritanya tuh dari gitu. satu orang yang aku suka Idih. gitu. Sadis. Itu kapan deh, waktu SMP, masih SMA masih piik banget, masih kecil udah cinta-cinta monyet. Aku suka sama cowok, terus dia ikut ekskul basket, terus aku tanya, kamu ikut ekskul mana gitu, terus habis itu ekskul ini klubnya namanya klub apa gitu. Akhirnya aku ikut juga, sampai sekarang aku masih ikutin walaupun dia udah keluar gitu. Waduh. Udah sih itu Perjuangannya aja. luar biasa. Kenapa ada yang Perjuangan untuk mendekati. Iya, nggak tahu ya kenapa kalau dulu itu berjuang banget buat dapetin, tapi akhirnya nggak dapetin. Cuman sekarang janganlah, kalau kita berteman aja kalau masih seusianya mbaknya, lebih baik berteman, nambah banyak teman gitu loh. Lebih baik perjuangan buat bikin orang tua bangga itu lebih bagus, ya kan? Iya, Siapa tahu di basket bisa prestasi. Kira-kira bangga nggak kalau kamu bisa pegang piala, orang tua gimana rasanya? Iya, seneng banget sih Lah pasti. iya, pingin kan? Iya, Ya pengen. itu. Kadang udah pernah sih, cuma di teman-teman lapangan gitu ya, teman-teman basket kadang ada yang tiba-tiba
di hari itu tiba-tiba nggak tahu punya masalah apa, nanti diemin kayak gitu. Itu yang bikin takut aja sih. Ya masa-masa segitu ya wajar. Tapi kalau kita punya skill, kalau kita main kemana, seumpamanya atau mbaknya nanti kuliah kemana, nah punya skill di situ kan bisa kenal lagi banyak teman. Iya sih. Di mana lagi? Punya skill, main bareng, berteman lagi. Iya. Iya kan? Dimanfaatin. Nah, itu nilai plusnya. Gitu. Betul. Oke, buat kalian jangan dicontoh ya, contoh seperti kata-kata Mas ini. Jangan contoh yang buruk. Iya. Intinya yang penting belajar, jangan lupa juga berdoa, ibadah, sayangi orang tua, terus berusaha buat cari prestasi. Itu aja. Pokoknya kalau bisa prestasi di non akademik ataupun akademik, dimanapun itu keren. Oke, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya kalian berdua apa sih? Mas. Untuk kesibukan saya, kebetulan saya juga ngajar di SMK lain. Terus buka bengkel di rumah juga. Dan di sini ngajar life skill untuk TSM-nya. Oh, ngajar TSM ya ternyata. Baru tahu aku. Nah itu makanya kenalan dulu. Ya kan takut. Kenapa harus takut? Sama orang kalian takut. Apa kayak nggak terlalu penting gitu? Ya nggak apa-apa lah. Kan kita menyambung silaturahmi kan nanti banyak rezekinya di situ. Siapa tahu ada yang mau kok ketemu di jalan. Oh ini opa ini. Benerin jadi gitu. Iya juga sih, betul. Benar nggak? Betul. Gitu. Oke, kalau Masnya? Kalau saya bantuin masnya, asistennya masnya. Bantuin apa nih? Ya itu. Bantuin banyak. Di bengkel, bongkar-bongkar. Bongkar apa? Motor. Oh, kirain bongkar aib. Ya, oke. Jangan. Bongkar rumah kalau mau enggak apa-apa. Putar rumah ya, ikut putar rumah. Kalau di rumah saya punya warung mesin. Jadi bukan bengkel tapi warung mesin. Oh, gitu. Jadi Gede. semuanya bisa masuk. Oke. Servis mobil bisa masuk, motor juga bisa. Oke, berarti bisa apa aja ya tentang otomotif gitu? Ya servis lah. Cuman kan namanya kan warung. Oh, warung gitu ya, Biasanya bukan kan toko. bengkel. Biasanya kan bengkel, ini warung. Tapi memperbaiki juga kayak bengkel gitu. Iya, kalau cuma bisa bongkar, nggak bisa diperbaiki, kita ditinggal kabur. tapi intinya kayak masih bisa buat itu kan, fungsinya masih sama buat bongkar-bongkar atau memperbaiki mobil atau kendaraan lain. Ya, servis, memperbaiki gitu loh. Ya, seperti itulah. Barangkali mau coba servis, nggak apa-apa, motornya dibawa ke sana. Enggak sih, udah ada bengkel sendiri. Iya udah. Nanti sekarang bayar, besok gratis. Iya. Nanti kalau ke situ lagi, sekarang bayar, besok gratis. Nggak paham. Ya udah. Aduh. Oke, terus habis itu mungkin ada komentar tentang sekolah atau apa gitu biar memotivasi anak-anak yang sekarang. Kalian berdua mungkin punya pendapat atau komentar? Monggo, Mas. Mas Lukman dulu. Saya yang lebih muda mengalah, Mas. Lebih muda nggak tuh? Ya untuk biar itu aja sih, biar lebih maju lagi tuh. Untuk kayak sekarang kan ya PPDB ya harus lebih agresif lagi guru-gurunya biar dapat murid yang banyak, biar seperti dulu ya Mas. Iya. Boleh juga sih. Harus ada plusnya dulu. Nah ya kan sekarang udah ada unggulannya kayak TSM terus podcast, harus komputer, tonjolkan prestasinya dulu, Mas. Iya sih, betul. Ya, intinya kayak gitulah, bekali diri kita masing-masing, perbanyak skill apa yang dipelajari, yang dikasih guru, kita pelajari baik ya secara serius biar kita jadi anak-anak yang pintar. Intinya setelah lulus biar nggak bingung kita mau apa sih, kita mau kemana sih. Kalau yang orang tuanya berada kan ya oke lah, mereka bisa kuliah dan setelah kuliah pun belum tentu lulus langsung kerja kan. Nah, ya kayak gitu, cari apalah yang bisa
didapat di sini karena semuanya ada TSM, diikuti belajar tentang mekanik. Siapa tahu selesai dari sini Bisa orang-orang ya anak-anak atau adik-adik semuanya bisa menguasai, bisa magang di mana. Kan itu udah termasuk lapangan pekerjaan gitu. Intinya buka usaha sendiri. ya yang dipikirkan belajar dan harus kalau memang apa yang tadi senang di dunia otomotif ada TSM itu dipelajari biar serius, siapa tahu setelah lulus dia bisa jadi orang yang sukses Oke, di bidangnya masing-masing. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya obrolan kita di kali ini. Kita bakal ketemu lagi di next video. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel podcast Pegesta. Bye-bye. Ya buat adik-adik yang mau daftar di SMA PGRI silakan karena di sini juga kita bisa bersaing. SMA juga bisa.